besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangannya lebih cepat lagi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar.
Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Saudara-saudara, sekarang kita dalam perang dengan musuh yang tidak bisa kita lihat, yaitu corona. Tetapi sayangnya, tidak begitu banyak orang perhatikan dan peduli untuk berjuang terhadap dia. Mungkin di situ ada beberapa alasan. Yang pertama, meskipun kita kena corona, tidak akan mati secara langsung. Dan tidak semua orang yang kena corona matikan. Meskipun kena corona, ada yang cuma menderita sedikit, kemudian langsung dapat dipulihkan. Sedangkan ada yang sudah dikuburkan. Tapi tidak semua orang, makanya kita jadi tumpul dan kita mengabaikan aja. Dan salah satu alasan yang lain, mungkin karena terlalu bosan. Udah lewat 1 tahun. Makanya kita tidak peduli lagi. Tapi saudara, selain corona, ada satu lagi musuh kita yang tidak bisa kita lihat, yaitu si iblis. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita masih berperang sama si iblis. Masih dalam perjuangan. Perang ini masih belum selesai dan juga masih belum jadi gencatan senjata. Tetapi seperti corona, karena kita tidak mati secara langsung, makanya kita tidak begitu peduli, tidak begitu perhatikan, meskipun orang Kristen, meskipun hamba Tuhan, tidak begitu perhatikan tentang perang di dalam dunia roh ini. Karena tidak mati secara langsung. Saudara, apakah kita pernah dengar kalimat ini?
kita tidak akan mati secara langsung. Ya, betul. Kalimat ini sempat dibicarakan daripada ular kepada Hawa. Ketika Tuhan katakan kepada mereka, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi ular datang dan katakan kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara-saudara, ada sifatnya kita manusia, yaitu kita suka mendengar apa yang ingin kita dengar. Meskipun dia adalah musuh kita, dia adalah lawan kita, justru dia penipu. Tapi asal dia mengatakan apa yang ingin kita dengar, apa yang kita sukai, kita anggap aja dia teman. Makanya sampai ditipu kan. Tapi sebaliknya, meskipun itu Tuhan dan perkataan itu benar, tapi jikalau isi kalimat itu tidak begitu kita sukai, tidak begitu ingin kita dengar, justru malah bentrok dengan keinginan kita, kita tolak dan kita tidak setuju. Malah kita menjauhi Tuhan seolah-olah dia jadi musuh bagi kita. Itulah DNA kita. Itulah dosa kita. Akhirnya kita suka lakukan sesuai dengan keinginan daging, keinginan jasmani. 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-16 jelaskan tentang hal itu. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Tahukah saudara, Alkitab ini terus katakan tentang hal itu. Mereka tidaklah berasal daripada Bapa di surga, tetapi dia berasal daripada dunia ini. Jangan takut, kamu tidak akan mati sekarang. Betul. Perkataan ular ini separuhnya benar. Kenapa? Karena secara fisik Adam mati pada umurnya 930 tahun. Wah, panjang umur ya. Tapi saudara, menurut segi pandang dunia roh, perkataan si ular itu salah, tidak benar. Kenapa? Karena semua hubungan yang bersangkutan dengan Adam dan Hawa itu sudah pecah, sudah putus. Yang pertama, putuslah hubungan antara Tuhan dan dia. Mereka diusirkan daripada Taman Eden. Di antara saudara, khususnya di antara orang yang sudah lahir kembali, kita bisa mengerti apa artinya yang ini. Kita tahu apa artinya lapar akan Tuhan. Kelaparan secara rohani. Meskipun memuji Tuhan, angkat puji-pujian dengan nadanya yang senang-senang sekali, yang asik. Namun demikian, meskipun kita naikkan pujian yang asik, tapi tetap lapar. Meskipun ikut ibadah, tetap lapar, masih belum dijamah oleh Tuhan. Bisa terjadi, bisa terjadi. Putus hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya itu, di tengah-tengah hubungan dengan manusia, yaitu di antara suami istri, orang tua dan anak-anak juga sudah pecah hubungannya. Maka di situ katakan, gara-gara kamu, gara-gara si A, gara-gara dia. Saudara-saudara, di dalam kalimat gara-gara itu hanya timbul perselisihan, hanya timbul kekerasan, hanya timbul perang saja, bentrokan saja. Pada tahun 98 terjadilah kerusuhan di Indonesia. Banyak orang pribumi katakan kerusuhan ini gara-gara orang Cina. Gara-gara orang Cina memakan semua hasil ekonominya, makanya datang krisis moneter. Apakah kalimat itu, apakah pandangan itu benar? Tidak benarkan. Asal kita mau cari alasan, asal kita mau cari penyebab sasarannya untuk salahkan, menyalahkan, di situ tidak ada damai. Di situ sudah pecahlah semua hubungan yang baik. Dan berikutnya, pecah hubungan dengan semesta alam. Kita katakan di situ muncullah semak duri dan rumput duri. Kita menyaksikan sekarang sudah penuh, sudah banjir di dalam berita.
tentang tsunami kah, gempa bumi kah, atau letusan gunung api kah, dan perubahan iklim sampai penyakit sampar. Itu semuanya karena kita manusia yang salah gunakan semesta alam ini. Sudah pecah hubungannya. Karena tergiur akan kalimatnya, yaitu kamu tidak akan mati. Kita tutup mata akan dunia roh. Akhirnya roh kita jadi lemah, bahkan sakit. Kita dikuasai oleh keinginan dagingnya. Ada seorang ilmuwan di Amerika Serikat yang bernama Paul McLean. Dia sempat jelaskan tentang otak kita manusia ini. Menurut dia, otak kita manusia terdiri 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu sebagai bagian yang inti. Begitu mengutamakan hidup dan mati kita manusia. Supaya kita hidup langsung merespon sesuatu, dia perintahkan ke bagian sel-sel dan organ tubuh kita. Supaya kita hidup, supaya kita tidak mati. Makanya otak reptil ini begitu mementingkan dan membedakan apakah hal ini jadi untung bagi saya atau tidak. Apakah orang itu merugikan saya atau tidak. Apakah kasus ini, apakah perintah ini, apakah firman ini merugikan atau menguntungkan. Apakah merepotkan atau mengenakan saya? Jika orang itu membawa keuntungan bagi saya, aku tidak peduli. Meskipun dia penipu. Meskipun dia orang jahat. Itulah yang terjadi di bagian otak reptil. Sedangkan kalau di bagian otak yang kedua, yaitu jenis otaknya otak mamalia. Di dalam bagian otak ini pentingnya perasaan diri. Apakah saya rasakan enak, apakah saya rasakan senang, atau sedih, atau takut, atau happy. Lalu kita mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada orang yang lain. Coba lihat anjing kah atau kucing kah yang hewan peliharaan kita di rumah. Jikalau mereka rasa enak, rasa senang, gimana? Mereka berbunyi bagian di sini kan. Kalau anjing terus menggoyangkan ekornya. Sama seperti itu, kita manusia juga melakukan hal seperti itu. Jikalau kita merasa enak, merasa senang, kita berani membuka pintu neraka. Tetapi kalau kita kurang enak, sakit hati, patah hati, kita langsung tutup pintu surga juga. Pentingnya apa di situ? Pentingnya perasaan kita. Apakah saya enak? Apakah saya tidak enak? Itulah yang paling penting. Kemudian ada bagian yang ketiga, yaitu otaknya neokorteks. Di bagian otak di situ, utamakannya rasio. Kita melihat, meneliti, membahas secara rasional. Kemudian mengikuti apa yang benar, apa yang baik. Meskipun di situ pastilah akan timbul kerugian, namun demikian setelah dia pikir, ini benar, dia ikut ke situ. Makanya di dalam bagian otak ini terus mengejarkan kebenaran. Tetapi saudara, bagi kita manusia yang sudah rusak rohnya, di bagian fungsinya, kita berhenti dan sentak-sentak di dalam lapisan batasan otak reptil atau otak mamalia di situ. Makanya kita jatuh di situ gara-gara hidup dan mati, gara-gara untung dan rugi. Kita sentak-sentak di situ gara-gara perasaan apa yang kita rasakan. Enak atau kurang enak? Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita manusia ini mulai dengan gambarnya seekor binatang. Hanya yang mementingkan hidup dan mati, mementingkan untung dan rugi. Hanya mementingkan dirinya sendiri, itu saja. Tapi semakin lama semakin bertumbuh kita menyerupai gambar seorang manusia. Akhirnya bisa membagikan perasaan diri sendiri kepada pihak yang lain. Dan membangun hubungan dengan orang yang lain. Tapi tidak akan berhenti di situ.
Kita harus bertumbuh lagi sampai kita menyerupai gambar Yesus. Sebab kita juga bertumbuh sebagai seorang anak Tuhan. Tapi saudara, janganlah anggap aja kita diri sendiri akan menyerupai gambar Yesus secara otomatis meskipun kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Enggak. Pandangan tersebut itu membuat kita dapat ditelan, dihabisin oleh musuh yang tidak bisa kita lihat, yaitu invisible enemies. Justru Ibrani pasal 2 ayat ke-14 dan 15 di situ diceritakanlah tujuan kedatangan Yesus. Kenapa anak Tuhan harus jadilah manusia seperti kita, yang terbatas, yang lemah, yang harus mati. Kenapa dia harus datang? Saya akan bacakan ayat ke-14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini diceritakan tentang kita kan. Maka Yesus juga menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita manusia. Supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan kita yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Karena takut mati, karena takut kita menyerah, kita undur diri untuk mengejarkan jalannya Yesus. Kita undurkan diri untuk menyerupai gambar Yesus. Kita puas diri sendiri saja dengan bentuknya, dengan gambarnya binatang, dengan gambarnya, dengan statusnya, otaknya reptil. Makanya meskipun percaya kepada Yesus, masih mundur karena kita hanya mengutamakan hidup dan mati, untung dan rugi. Karena repot, kita berhenti untuk bertumbuh, untuk menyerupai gambar Tuhan. Maka hanya menggunakan bagian lapisan otaknya mamalia. Hanya sentak-sentak, apa saya senang atau tidak. Apa saya enak atau kurang. Firman Tuhan pun jikalau melukai hatiku, kita menolak, menjauhi, malah membuang. Seumur hidupnya dikuasai oleh keinginan daging saja. Dikuasai oleh perasaan kita saja, emosi kita saja. Bukan karena tidak tahu firman Tuhan. Meskipun sudah tahu, sudah kenal, sudah pernah dengar, sudah belajar, namun demikian karena keadaan roh kita sudah rusak, sudah sakit, sudah tidak kuat lagi, makanya ditelan, dihabisin. Saudara-saudara, untuk mengatasi corona, pemerintah sudah siapkan protokol, yaitu pakai masker, harus cuci tangan dan jaga jarak, dan tidak boleh makan bersama selain keluarga. Memang repot sekali, tetapi kita harus jaga protokolnya supaya hidup, supaya kita jadi sehat. Demikian itu ada protokol di tengah-tengah dunia roh, supaya roh dan jiwa kita jadi sehat dan berfungsi dengan normal dan mengatasi si iblis. Lukas pasal 22 ayat ke-46 diceritakan tentang protokol supaya kita menang, supaya kita tidak kalah. Apakah yang harus kita lakukan? Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Disuruh Yesus supaya kita harus berdoa. Dalam doa supaya kita memandang Yesus. Siapa? Yesus yang mengejarkan kebenaran meskipun dia mati. Yesus yang merendahkan diri. Yesus yang mengutamakan orang yang lain daripada diri sendiri. Yesus yang lemah lembut. Yesus yang memikul dosa kita, kelemahan kita, keangkuhan kita di atas kayu salib. Bila kita memandang Yesus dalam doa, datanglah kekuatan daripada Dia. Timbullah energi yang baru untuk mengejarkan kebenaran. Datanglah motivasi yang baru, semangat yang baru untuk melawan penggodaan.
Maka Yesus menyuruh kita harus berdoa. Memang bagus juga untuk menolong orang yang lain dan melayani di gereja. Dan kita kerjakan social work, yang kerja sosial atau kerja bakti. Bagus juga. Itu juga kadang-kadang menjadi salah satu tugas bagi gereja terhadap dunia ini. Namun demikian, saudara, janganlah mengutamakan hal-hal tersebut daripada kita berdoa. Karena segala jenis pelayanan kita, bantuan kita yang melampaui keadaan roh kita, yang melampaui kondisi kita, kapasitas roh kita, justru membuat roh kita jadi sakit. Justru rusakin jiwa dan roh kita. Dan malahan timbullah banyak efek samping. Kadang-kadang kita merasakan rasa jengkel sekali setelah kita melayani dengan jerih payah kita. Kenapa kita merasakan jengkel? Padahal kita layani Tuhan, kan? Karena kita masih belum pernah menerima kekuatan yang memampukan pelayanan kita melalui doa. Kadang-kadang kita lihat di antara orang Kristen yang begitu sekian lama mengikuti Yesus, tapi karakternya terlalu jauh daripada Yesus. Justru tidak ada bedanya dengan non-Kristen. Kenapa? Karena dia tidak pernah makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Meskipun dia sudah berkali-kali udah dengar setiap hari Minggu, tapi dia mengutamakan ini untung atau rugi. Dia katakan firman Tuhan ini menjadi untung atau rugikan, atau repotin, atau pusingkan dia atau tidak. Dia hitung-hitung, dia timbang-timbangin terus. Maka di situ tidak ada gambar Tuhan, gambar Yesus, gambar yang kudus. Tidak ada perubahan di tengah kehidupan dia. Saudara-saudara, apakah kita masih asik berdoa kepada Tuhan? Karena sudah hampir 1 tahun, doa malam kita juga sudah diliburkan untuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia supaya mencegah penularan COVID-19 daripada tanah air kita. Tapi karena diliburkan, bagaimana? Awalnya kita memang mungkin masih berapi-api untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi 1 kali, 2 kali tidak ikut doa malam, makanya hatinya kita kurang enak dan sebagiannya merasa berdosa sedikit. Tapi lama-lama gimana? Hati udah aman, tenang meskipun tidak ikut berdoa. Saudara-saudara, jangan lupa, kita sudah punya satu kepintaran, yaitu pintar merusakkan nasib kita diri sendiri. Itulah alamat saudara dan saya. Itulah DNA kita. Meskipun kita percaya kepada Yesus, namanya orang Kristen, namanya alias kita sudah dapat dilahir kembali, namun demikian tetap kita bertengkar dan berselisih satu sama yang lain, menghakimi orang yang lain, gosipin dari belakang, dan membanggakan diri, dan berani membinasakan diri sendiri, dan juga berani membinasakan dan mengancam pihak-pihak yang lain. Jangan jadi sombong. Jangan merasakan aman-aman saja. Karena kamu melayani Tuhan. Karena kamu lebih pintar daripada jemaat yang lain. Karena kamu lebih tahu firman-Nya daripada orang yang lain. Karena kamu lebih membantu orang yang lain daripada jemaat yang lain. Dengarlah firman Tuhan dengan baik-baik. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Apakah itu pelayanan? Apakah itu kesaksian kamu? Apakah itu pengorbanan kamu? Apa artinya kepintaranmu jikalau kamu jatuh? Si musuh itu tidak membiarkan kita. Coba lihat Firaun di tanah Mesir pada waktu bangsa Israel meminta untuk dilepaskan, dibebaskan. Firaun tidak mau. Firaun tidak melepaskan, membebaskan bangsa Israel. Dia menolak untuk membebaskan budaknya dia. Si iblis tidak setuju kita bertobat. Dia tidak setuju kita sadar sesuatu.
Dia tidak setuju kita mengenal kebenarannya. Dia tidak enak juga kita menyerupai gambar Tuhan. Bahkan dia benci sekali roh kita terbangun. Kesukaan dia cuma satu saja, yaitu kita orang Kristen. Meskipun kita percaya kepada Yesus, meskipun kita mendengarkan firman Tuhan, meskipun kita begitu lama melayani Tuhan, namun demikian tetap jadi binasa. Itulah kehendak dia. Itulah keinginan dia. Satu-satunya. Sampai ke situ saja kalian boleh beribadah. Si Firaun katakan kepada bangsa Israel. Hanya bawa anak-anak kamu saja. Dia tidak mau membebaskan secara total. Dia tidak membiarkan kita, roh kita terbangun dan jadi bebas dan mengikuti kebenaran. Dia tidak mau. Melainkan dia terus mau mencari kesempatannya. Sepertinya seekor singa mengaum-aum. Petrus pasal 5 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka Tuhan katakan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tidak tertidur. Dengan cara apa kita tidak tertidur dan berjaga-jaga? Melalui berdoa. Tidak apa-apa, sebentar saja, 10 menit pun tidak jadi masalah. Yang penting sampai diberikan kekuatan yang baru. Sampai diberikan semangat kembali lagi. Sampai disirnakan rasa gelap daripada hati kita. Sampai hati yang sombong udah jadi rendah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan itu dengan rendah hati. Seolah-olah firman Tuhan itu baru pertama kali kita dengar. Siap melakukan tindakannya. Meskipun kita sudah tahu banyak firman, tapi apa gunanya jikalau kita tidak mau melakukan tindakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus kembali lagi berlutut di hadapan Tuhan. Bagi orang yang sudah lama tidak berlutut, tidak berdoa kepada Tuhan, ayo saudara, mari kembali lagi kita. Sekali lagi kita semangat berdoa kepada Tuhan. Dan sedangkan bagi orang yang tetap lanjutkan untuk berdoa kepada Tuhan, berdoalah dan mohonlah kepada Tuhan supaya dapat diperbaharui melalui kebenarannya. Itulah yang jadi tugas bagi kita semua selama 1 minggu ini, yang biasa disebutkan Prapaskah atau disebutkan Minggu Sengsara. Selama 1 minggu ini lamanya kita kembali lagi berlutut di hadapan Tuhan dan minta dan menunggu di situ sampai diberikan kekuatan yang baru. Alkitab katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jangan ragu saudara, Tuhan kita sudah lama sudah siap untuk membangkitkan kita, untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita. Satu-satunya kehendak si musuh itu adalah kebinasaan kita. Tetapi satu-satunya kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, harapan Tuhan adalah membangkitkan kita. Mari saudara, kembali lagi kita berlutut selama 1 minggu lamanya ini, pada Prapaskah ini, pada waktu Minggu Sengsara ini. Kembali lagi kita pandangi Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita daripada perbudakan dosa karena takut rugi, takut mati, takut sakit. Mari datang kepada Dia supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari datang kepada Dia supaya diperbarui dengan kebenarannya. Mari datang kepada Dia untuk berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita sendiri. Saudara-saudara yang sekarang beribadah melalui online, saya undang mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita berdoa setelah naikkan pujian.
waktu kita berdoa, minta aja kepada Tuhan. Tuhan, saya orangnya tidak begitu bertekad. Meskipun hari ini berkomitmen untuk berdoa, tetapi langsung belum sampai jadi besok, saya sudah undurkan diri, sudah menyerah. Maka butuh pertolongan. Tuhan bangkitkan kembalilah saya. Pulihkanlah saya. Pulihkanlah keluarga saya. Supaya Tuhan hadiahkan semangat akan Tuhan. Kita harus berdoa. Mari kita angkat pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita bersuara. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu buat hari ini. Engkau berkatilah bagi orang yang sudah begitu lama berhenti berdoa, mencari wajah-Mu. Engkau beri kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga kembali lagi mencari-Mu dan kembali lagi berlutut di hadapan Engkau selama minggu sengsara ini. Sedangkan bagi orang yang tetap setia mencari Engkau selama masa corona,
Engkau berikan dan luaskan pandangan mereka, supaya semakin lama semakin dapat diperbaharui dengan kebenaran. Kami butuh Engkau, kami mau hidup. Bangkitkanlah kembali lagi jiwa dan roh kami, Tuhan. Mari saudara saya undang, saudara bangkit berdiri sama-sama, dan angkat tangan dua-duanya, terimalah berkat dengan iman. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita, dan anugerah serta pengorbanan yang besar daripada Yesus Kristus, dan pertolongan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang, sampai merentai Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya, katakan sama-sama, amin. Amin.